Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan bunga majemuk. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung dari modal awal sekaligus akumulasi bunga yang telah diperoleh pada periode sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara menghitung sebuah bunga majemuk dalam sebuah persamaan, yaitu MT sama dengan M0 atau modal awal dikali dengan 1 ditambah dengan I atau suku bunga berpangkat dengan T. Yang perlu kalian ingat kembali bahwa suku bunga dan periode waktu itu harus setara. Kalau suku bunganya dalam bentuk tahun, maka periode waktunya juga harus dalam bentuk tahun. Kalau suku bunganya dalam bentuk bulan, maka periode waktunya juga harus dalam bentuk bulan. Kalau suku bunga dan waktunya berbeda, maka harus kalian konversi ke salah satunya supaya sama. Nah, untuk soal ini, coba diperhatikan, seorang nasabah menabung sejumlah 10 juta rupiah di bank dengan bunga majemuk 12% per tahun. Berapakah jumlah tabungan setelah 2 tahun? Pada soal ini, kita ketahui bahwa modal awal atau itu sebesar 10 juta, kemudian suku bunganya itu 12% per tahun, kemudian periode waktunya adalah 2 tahun, dan yang ditanyakan dalam soal ini adalah jumlah akhir atau berapakah jumlah tabungan setelah 2 tahun. Kita amati dulu apa yang diketahui. Yang kita ketahui suku bunganya 12% per tahun, periodenya 2 tahun. Karena suku bunga dan periode waktunya sama dalam bentuk tahun, artinya kita dapat langsung hitung atau menentukan jumlah akhirnya. Berarti untuk MT-nya sendiri itu adalah modal awal dikali dengan 1 ditambah I berpangkat dengan T. Di mana modal awalnya adalah 10 juta dikali dengan 1 ditambah dengan 12%, suku bunganya 12%, pangkat T-nya adalah 2. Kita punya 10 juta dikali dengan satunya kita ubah menjadi 100 per 100 supaya penyebutnya sama dengan 12 per 100. Kemudian ditambah dengan 12 per 100 berpangkat 2. Jadi 10 juta dikali dengan, karena penyebutnya sama 100, berarti yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. Berarti kita peroleh 112 per 100 berpangkat 2. Berarti 10 juta dikali dengan, untuk perpangkatannya ini maka 112-nya berpangkat 2, 100-nya juga berpangkat 2. Makanya 112 pangkat 2 atau 100 berpangkat 2. Sehingga diperoleh 10 juta dikali dengan 112 berpangkat 2 itu sama dengan 112 dikali dengan 112. 100 berpangkat 2 itu sama dengan 100 dikali dengan 100. 100 kali 100 itu adalah, kita sisa hitung nolnya berapa. Di sini ada 04. Berarti 100 kali 100 itu adalah 10.000. Berarti 100 pangkat 2 adalah 10.000. Selanjutnya untuk 112 dikali dengan 112, kita hitung di sebelah sini. 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 2 kali 1, 2, 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Jadi 4, 4, 5, 2, 1. Dapatnya 12.544. Sehingga ada 4 nol di bawah, kita coret dengan 4 nol yang di atas.
Terus 1 dikali dengan 12.544 itu dapatnya ada 12.544. Hitung sisa nolnya 3. Berarti 1, 2, 3. Sehingga jumlah akhir tabungan setelah 2 tahun itu adalah 12.544.000. Nah, selanjutnya bagaimana kalau suku bunga dan periode waktunya berbeda? Nah, untuk soal berikutnya kita akan coba mengerjakan soal bunga menyebut dengan suku bunga dan periode waktu yang berbeda. Perhatikan. Di soal ini kita ketahui bahwa sebuah perusahaan meminjam 50 juta dengan bunga majemuk 2% per triwulan. Berapa jumlah hutang setelah 1 tahun? Nah, kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah modal awalnya 50 juta. Kemudian suku bunganya 2% per triwulan. Kemudian periode waktunya adalah 1 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah hutang setelah 1 tahun. Atau jumlah akhirnya kita mau cari. Nah, kita perhatikan. Suku bunga dan periode waktunya untuk suku bunga dalam bentuk triwulan dan periode waktunya dalam bentuk tahun. Artinya kita tidak bisa langsung menghitungnya. Kita perlu konversi atau menyamakan antara suku bunga atau periode waktu. Nah, perlu kita ketahui bahwa 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan. Artinya 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Atau 12 bulan itu sama dengan 4 triwulan. Kenapa bisa 4? Karena 12 kita bagi 3 itu dapatnya adalah 4. Artinya kita ubah ke dalam bentuk triwulan. Jadi suku bunganya 2% per triwulan dan periode waktunya adalah 4 triwulan. Nah, karena sudah sama, kita dapat langsung hitung. Jadi, MT-nya adalah modal awal dikali dengan 1 ditambah I berpangkat T. Modal awalnya 50 juta dikali dengan 1 ditambah I-nya 2/100 berpangkat 4. 4 triwulan. 50 juta dikali dengan satunya ini kita ubah lagi menjadi 100/100 ditambah 2/100 berpangkat 4. Karena penyebutnya sama, yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. Sehingga diperoleh 50 juta dikali dengan 102/100 berpangkat 4. Artinya adalah 50 juta kita kalikan dengan 102. Ini berpangkat 4, 100-nya juga berpangkat 4. 102 berpangkat 4, 100 berpangkat 4. 102 berpangkat 4 artinya 102 kita kalikan sebanyak 4 kali. 100 berpangkat 4 artinya 100 kita kalikan sebanyak 4 kali. Untuk soal bagian ini kalian bisa menggunakan kalkulator, silakan ya. Jadi 50 juta kita kalikan dengan 102 berpangkat 4 itu dapatnya adalah 108 juta 243.216 dibagi dengan 100 berpangkat 4 itu adalah 100 juta. Nah, kita hitung sama-sama. 03 coret, 03 di bawah coret, 03 di atas coret, 03 di bawah coret. Oke, sorry, kelebihan ya. Oke, 3 coret, 3 coret. Kemudian
1 0 lagi, kita coret 1 0 lagi. Berarti tersisa 5 dikali 108.240.216 dibagi dengan 10. Nah, sekarang coba diperhatikan. Saya coret 0 yang di 10, maka di sini saya akan tambahkan dengan 0. Oke? Berarti kita akan hitung 5 dikali 6 dapat 12 simpan 1. 5 kali 1, 5, ditambah 1 dapat 6. 5 kali 2, 10 simpan 1. 5 kali 3, 15 ditambah 1 dapat 16. 5 dikali 4, 20 ditambah 1 dapat 21. 5 kali 2, 10 ditambah 2, 12 simpan 1. 5 kali 8, 40 tambah 1, 41 simpan 4. 5 kali 0, 0 ditambah 4 taruh 4. 5 kali 1, 5. Sehingga kita peroleh tadi ada satu angka belakang koma, berarti kita peroleh 54.121.606. Saya tulis kembali 54.121.606 rupiah, 2. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, silakan kerjakan latihan yang ada di LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.